Salam dan bahagia. Saya, Aulia Rahmawati, guru IPA Fisika kelas 10 SMA N 1 Pontang, Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil praktik baik saya dalam pembelajaran IPA Fisika di kelas 10, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode Gallery Walk terintegrasi pendekatan TPEC dengan Koper. Kolaboratif, eksploratif, pamerkan, elaboratif, dan reflektif. Di era globalisasi saat ini, kualitas pembelajaran sangat dibutuhkan di sekolah. Berdasarkan hasil rapot mutu pendidikan tahun 2023 di SMA N 1 Pontang, bahwa kualitas pembelajaran di SMA N 1 Pontang masih berkategori sedang, dan ini perlu ditingkatkan. Kualitas pembelajaran ini dinilai dari metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan dukungan psikologis pada murid di SMA N 1 Pontang. Selain itu, hasil pengamatan saya di situasi pembelajaran IPA Fisika tahun pelajaran 2023-2024 di semester ganjil, bahwa motivasi dan semangat murid pada saat pembelajaran IPA Fisika masih kurang. Ini terlihat pada saat mereka melakukan pembelajaran, mereka sering tertidur dan memainkan handphone tanpa ada kaitannya dengan pembelajaran IPA Fisika. Dalam pembelajaran di kelas, saya memiliki tantangan dalam menghadapi keberagaman karakteristik kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Sedangkan derasnya arus perkembangan teknologi, yaitu platform aplikasi digital yang belum dimanfaatkan dengan maksimal untuk media pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, saya sebagai pendidik perlu menerapkan strategi pembelajaran terdiferensiasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode Gallery Walk terintegrasi TPEC dengan Koper. Kolaboratif, eksploratif, pamerkan, elaboratif, dan reflektif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah dan strategi yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi pada materi pemanasan global pada mata pelajaran IPA Fisika dengan metode Gallery Walk terintegrasi TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge, dengan Koper, kolaborasi, eksploratif, pamerkan, elaboratif, dan reflektif secara rinci adalah sebagai berikut. Langkah pertama, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid untuk mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid melalui asesmen tahap awal pembelajaran non-kognitif yang dilakukan dengan Google Form. Selanjutnya, asesmen tahap awal kognitif melalui aplikasi EducaPlay mengenai energi dan pencemaran lingkungan. Dari hasil asesmen non-kognitif, sebagian besar murid memiliki karakteristik profil belajar audiovisual dan sebagian kecil kinestetik. Sedangkan hasil asesmen awal kognitif melalui game-based assessment melalui platform EducaPlay menunjukkan bahwa sebagian besar murid belum memahami penyebab pencemaran lingkungan dan perubahan iklim akibat dampak dari penggunaan energi fosil yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dari hasil asesmen awal, saya memetakan murid yang memiliki skor tertinggi sebagai ketua perwakilan kelompok. Kemudian saya mengelompokkan murid secara heterogen sebanyak 4-5 orang anggota kelompok menggunakan aplikasi Wheels of Name. Saya memberikan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan ke tujuan pembelajaran. Kemudian saya membagikan QR Code, lembar kerja yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menggiring dalam menganalisis fakta, penyebab, dampak, dan solusi dari pemanasan global. Setiap anggota kelompok berkolaborasi dalam mengeksplorasi pengetahuannya dengan menyimak video terkait pemanasan global atau membaca artikel-artikel yang saya sematkan melalui QR Code. Dan mereka dibebaskan untuk memilih cara mendapatkan pengetahuannya sesuai dengan minat murid. Hal ini menunjukkan diferensiasi proses pada pembelajaran. Dengan bimbingan guru, dalam kelompoknya murid melakukan eksplorasi dan mengelaborasi pemahaman secara kolaboratif mengenai fakta, penyebab, dampak, dan solusi dari pemanasan global melalui media yang dipilih murid, baik menggunakan handphone atau Chromebook yang difasilitasi oleh sekolah.
Secara berkelompok, murid menyajikan hasil diskusi mengenai pemanasan global melalui produk yang dipilih murid sesuai kreativitas murid, baik berupa poster digital, infografis, tulisan, slideshow, video presentasi melalui platform digital Canva, dan atau film pendek mengenai masalah pemanasan global melalui media platform editor video, CapCut atau video editor lainnya yang mereka pilih. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi produk dalam pembelajaran. Secara berkelompok, murid melakukan pameran hasil karya mereka dengan cara menempelkan hasil karya dan melakukan elaborasi pemahaman antar kelompok apabila produk berbentuk poster atau grafis pada galeri setiap kelompok. Murid diberikan kesempatan untuk berjalan atau walk secara bergantian ke galeri setiap kelompok, dan galeri kelompok yang dikunjungi mempresentasikan hasil karyanya baik berupa slideshow, video pendek, film pendek, atau menceritakan tulisan mengenai pemanasan global, serta menerima tanggapan dari kelompok yang mengunjunginya. Kemudian, murid diberikan kesempatan mengunggah hasil karyanya pada Google Drive dan mengkreasikan hasil karya secara kolaboratif antar anggota kelompok sesuai dengan kreativitas yang disukai setiap kelompok menggunakan Chromebook atau handphone dalam bentuk portofolio digital website pembelajaran digital dengan menggunakan aplikasi Google Sites. Selanjutnya, murid melakukan evaluasi pembelajaran dengan menyelesaikan tantangan soal mengenai pemanasan global dalam bentuk game Froggy Jumps menggunakan aplikasi web EducaPlay yang saya sematkan melalui QR Code. Pada tahap akhir, murid merefleksikan hasil pembelajarannya dengan mengemukakan pendapatnya secara langsung serta mengisi form refleksi melalui Google Form. Setelah melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan metode Gallery Walk, terintegrasi pendekatan TPEC dengan Cooper, kolaboratif, eksploratif, pamerkan, elaboratif, dan reflektif, saya semakin semangat dan optimis dalam melakukan inovasi pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Selain itu, saya juga melihat dan mengamati motivasi semangat dan antusias murid dalam melakukan pembelajaran IPA Fisika dengan memanfaatkan teknologi di kelas sesuai dengan zamannya murid. Dampak dalam praktik baik ini, murid menjadi gembira, semangat, antusias, percaya diri, dan bermakna dalam melakukan pembelajaran IPA Fisika sesuai dengan kodrat alam dan zaman murid. Dalam hal ini, murid tidak hanya meningkatkan pemahaman teori pengetahuan saja, tetapi menumbuhkan karakter mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis, serta memperluas pandangan murid mengenai dampak pemanasan global di lingkungan sekitarnya. Selain itu, hasil karya kolaborasi murid dalam bentuk portofolio digital website mengenai Selamataken Bumi Kita yang sangat bermanfaat serta menjadi jejak digital dalam melakukan pembelajaran yang bermakna. Ini menunjukkan bahwa metode dan pendekatan pembelajaran yang saya lakukan sangat berdampak positif bagi murid tingkat tersebut dan tingkat lainnya, serta menginisiatif bagi guru dalam mengembangkan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman murid. Untuk kedepannya, saya akan terus melakukan aksi nyata inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Jadi pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Aulia tadi itu sangat seru karena kita dibebas pilihkan untuk mencari materinya itu mulai dari internet atau artikel-artikel lainnya. Terus kita juga dibebas pilihkan untuk memilih poster atau video dan sesuai dengan minat kita. Dan di situ saya memilih video karena minat saya ada di editing. Melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Aulia sudah melakukan praktik baik dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam hal ini, Bu Aulia melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi. Bu Aulia memanfaatkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Anak-anak diberikan ruang untuk berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta mengembangkan kreativitas dalam mengeksplorasi materi dan pemanasan global pada IPA Fisika. Selain itu, anak juga diberikan kesempatan untuk memilih menyajikan hasil diskusinya dengan beberapa pilihan sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang berupa poster digital, slide presentasi, video pendek, bahkan film pendek. Tidak sampai di situ, setiap produk yang dihasilkan murid, Bu Aulia mengapresiasinya dengan cara menyediakan ruang situs dengan memanfaatkan Google Sites untuk memposting setiap karya anak. Google Sites dikelola dan didesain oleh anak langsung, sehingga anak diberikan ruang untuk mengkreasikan postingan produknya. Dengan kegiatan ini, karya setiap murid diapresiasi oleh guru lainnya, serta bermanfaat untuk murid tingkat lainnya.